Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Baiklah hadirin, kali ini saya akan melanjutkan bincang-bincang saya tentang bagaimana berbangkit rohani. Yang dimaksud itu seperti apa? Karena sebelumnya kita telah membahas tentang umur jasmani dan umur rohani. Nah, ini berbangkitnya rohani itu yang seperti apa gitu. Monggo Mbah Mun bisa dilanjutkan kajiannya dan mari kita sama-sama dengarkan. Terima kasih pesan Bunyai tentang pentingnya ma'rifat. Kita lanjut lagi diskusi yang cukup menarik. Jadi diawali dengan bagaimana perbandingan antara umur jasad dan umur rohani yang sudah kita pahami bahwa rohani itu ada di alam qadim sehingga kekal adanya. Namun yang menarik lagi yaitu bagaimana tentang hari berbangkit itu. Bahkan di berbagai ayat ada banyak sekali ayat yang terkait tentang hari berbangkit. Itu asalnya justru berasal dari kata kiamat itu. Karena kiamat kan artinya berdiri kan itu berbangkit itu. Hanya di awam pemaknaan itu menjadi distorsi gitu. Jadi kiamat itu hancurnya semesta gitu. Padahal kiamat itu ya hari berbangkitnya itu. Coba kita elaborasi lagi, karena di tarekat kami ini tujuan utamanya adalah udkhulu fisil mikafah. Jadi bagaimana memahami seluruh fenomena, seluruh ayat-ayat Tuhan dalam perspektif yang lengkap itu. Kalau perspektif zahiriyah kan sudah amat banyak ya, sampai hukum-hukum bacaannya, asbabul nuzulnya dan sebagainya, itu sudah dieksplorasi secara luar biasa. Tetapi eksplorasi di area ruhaniyahnya, di cahayanya itu tidak ada, nyaris tidak ada itu. Padahal Al-Quran sendiri punya makna, bahkan makna utamanya adalah nurnya, cahayanya itu. Sehingga kita mengenal terminologi Quran Qadim itu. Nah, sekarang mencoba kita elaborasi makna berbangkit itu dalam perspektif ruhani gitu. Karena ruhani kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak melekat pada jasad itu, pada materi. Justru materi itu yang mengikut ruhani gitu. Memang ini nggak mudah itu ya menjelaskan fenomena ini itu. Jadi semesta ini kan, sekali lagi saya sampaikan ya, semesta ini tuh multidimensional itu. Jadi ada alam universe di dunia ini dan ada alam metaverse di sebalik dunia ini. Nah, ruhani itu ada di alam sebelah itu gitu. Jadi sungguhnya tidak berkelindan, tidak menyatu dalam satu kesatuan itu tidak gitu. Hanya kan bagi yang pemahamannya terbatas ini pasti tidak bisa dipahami. Bahkan di ilmu pengetahuan yang memungkinkan bisa memahami pemahaman ini ya hanya fenomena medan kuantum. Dan itu kan belum lama ilmu tentang fenomena medan kuantum itu. Jadi ilmu ini dulu menjadi ilmu yang dirahasiakan karena menjelaskan sesuatu yang amat sulit, amat tersembunyi gitu. Jadi alhamdulillah teknologi sudah berkembang sehingga kami memberanikan diri. Di samping juga ini adalah perintah yang mulia Tuan Guru Mursyid kami gitu. Sehingga kami harus menjelaskan kepada umat gitu. Jadi alam ini adalah paralel gitu. Sehingga amat mudah menjelaskan bagaimana seluruh ayat-ayat yang bersifat dimensional, dan ini memang harus disampaikan, ada keseimbangan pemahaman itu. Termasuk sekarang yang akan kita bahas bunyinya tentang hari berbangkit gitu. Hari berbangkit kalau dimaknai oleh orang awam kan
kiamat dulu, kemudian ditiup sangkakala, kemudian bangkit itu ya. Ya. Dan yang itu akhirnya terjadi perdebatan yang dibangkitkan apanya itu, ruhaniahnya atau jasadnya itu, sehingga semuanya tanpa ada, dan semua itu tidak bisa dibuktikan, itu akhirnya ribut di pemahaman itu. Dan kami dari Thariqat Ar-Rahi mencoba memberikan perspektif yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh umat pada umumnya. Jadi hari berbangkit itu ya bangkitnya rohani kita. Jadi tadi setelah rohani kita tertancap di dalam jasad manusia, walaupun aslinya tidak tertancap ya, hanya untuk mempermudah itu ya, untuk mempermudah bahwa setelah roh kita itu ditiupkan ke dalam diri kita, itu kemudian roh itu secara perlahan itu tertutupi, terhijab oleh seluruh atribut, seluruh aktivitas, seluruh instrumen-instrumen duniawi, khususnya yang ada di dalam diri kita, baik akal kita, baik hati kita, baik naluri kita, keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita, cita-cita kita, rasa-merasa kita, itu semuanya adalah unsur-unsur yang menyebabkan rohani kita itu terhijab gitu. Sehingga ketika rohani kita itu berbangkit atau keluar dari hijab-hijab itu bisa di mana saja Bunyai, sesuai dengan sifatnya. Rohani itu kodim, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bisa berbangkit ketika ada di dunia ini. Nah, itulah pentingnya ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang rohani. Kita nggak berandai-andai, kita tidak bersemoga, dan semoga, insya Allah, dan insya Allah, tetapi terkonfirmasi hari ini, di dunia ini. Rohaniah kita di alam sebelah itu posisinya di posisi apa? Nah, itulah konstruksi pemahamannya dulu. Jadi berbangkitnya rohani tidak harus melewati kematian jasad, karena itu alamnya berbeda, entitasnya berbeda, sifat-sifatnya berbeda. Yang satu fisika, yang satu metafisika, yang satu baharu, yang satu kodim. Demikian Bu Nyanyi. Ya, ini sangat-sangatlah menarik saudara-saudara ya, tentang ilmu berbangkitnya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah ilmu yang berbeda yang selama ini kita pelajari. Jadi kembali lagi ke sisi manusia sendiri, bahwa kita ada dua dimensi, jasad dan rohani kita. Ketika kita berbangkit, yang dimaksud dalam di sini adalah berbangkit secara rohani ya, ke alam yang kodim gitu ya. Jadi kita harus menggunakan alat untuk berbangkit. Ada metodologinya, ya kan? Ada metodologinya untuk mencapai itu. Jadi yang dimaksud tadi di awal kita sampaikan bahwa tujuan kita adalah udhulu fisil nikafah. Jadi kita beragama itu secara kafah, menyeluruh, jasmani dan rohaninya, syariat dan hakikatnya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk mencapai mengenal hari berbangkit, dalam hal ini adalah kebangkitan rohani kita yang selama ini kita sudah terkubur karena pengetahuan-pengetahuan kita yang sudah menutupi atau menghijab rohani kita, sehingga tadi disampaikan bahwa ketika kita lahir itu kita suci, kita memang dituntun dengan rohani kita di atas dimensi yang lebih tinggi. Jadi bayi itu tahu persis bagaimana dia lapar, bagaimana dia itu tanpa pengetahuan, tapi dengan bimbingan rohaninya, karena dia masih suci tadi ya. Begitu kita berbangkit pun akan sama dengan demikian. Kenapa berbangkit agak lebih sulit sepertinya? Karena tadi sudah terhijab dengan ilmu-ilmu kita di dunia gitu, dengan yang kita masukkan selalu di dunia, nafsu kita dan lain-lain sudah menghijab kita, sehingga rohani kita sudah tidak kenal lagi bagaimana cara berbangkit. Nah, berbangkitnya ini karena kita sudah terlalu banyak hijab, artinya kita harus mengeluarkan obat
obat untuk membersihkan hijab tadi. Jadi kata Nabi, seluruh penyakit itu ada obatnya. Begitu juga untuk membersihkan rohani kita, penyakit rohani kita itu juga ada obatnya. Obat pembersih kolbu kita atau rohani kita yaitu zikir, zikrullah atau zikir yang membersihkan. Nah, membersihkan kita dari apa? Dari tadi Mbah Munajat sudah sampaikan, dari rasa merasa pengakuan dirinya yang merasa hebat, merasa bisa, merasa saya sudah melakukan sesuatu yang baik, merasa amal saya sudah cukup gitu, sehingga merasa pintar, yang lain itu salah, yang benar saya sendiri gitu ya. Ada benar salah dan ini hukum dunia semua. Ini sebenarnya menghijab ini ya Mbak Mun. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana kita bisa mengasah rohani kita sudah untuk lebih dekat lagi, lebih kita ini kembali lagi saya sampaikan bahwa ini ilmu khusus dan kita bicara dengan metodologinya khusus juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah nanti pelan-pelan kita akan sampai ke sana dengan ilmu yang nanti kita akan sampaikan berikutnya di lain kesempatan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.